warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas video pembelajaran kalkulus limit materi matematika SMA dengan anggota kelompok dari kelompok 1 yang pertama Herfebie Yanti dengan NPM 19130211029. Yang kedua, Gita Aureli dengan NPM 19130211033. Yang ketiga, Ayu Paramita dengan NPM 19130211037. Yang keempat, Muhammad Abdul Hanif dengan NPM 19130211039. Dan yang terakhir, Maudi Putri Tritania dengan NPM 19530211001. Kompetensi dasar dari materi pembelajaran kalkulus limit. Untuk matematika wajib kelas 11. 3.7 menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Sedangkan untuk matematika peminatan kelas 12, kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri, 3.2 menjelaskan dan menentukan limit di keseimbangan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri, 4.1 menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri, 4.2 menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di keseimbangan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Untuk materi yang pertama, konsep limit fungsi. 1.1 menentukan konsep limit fungsi. Kita lihat di gambar di samping. Seseorang memandang di kejauhan jalan raya yang lurus dan melihat kendaraan yang melintas bergerak semakin jauh dan ukuran kendaraan juga seakan-akan semakin kecil. Ini menandakan bahwa kita mempunyai jarak pandang yang terbatas. Bukan hanya jarak pandang yang mempunyai batas, melainkan banyak hal seperti ambang batas pendengaran, batas kemampuan memikul beban, batas kemampuan masyarakat membeli barang tertentu, dan lainnya. Jadi, kita akan memulai pelajaran ini dengan mengkaji istilah batas terlebih dahulu. Kasus-kasus apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang mempunyai keterbatasan? Coba kita amati sebagai contoh. Ambang batas pendengaran, batas kemampuan memikul beban, batas kemampuan masyarakat membeli barang tertentu, dan lainnya. Kita lihat secara visual pada gambar di samping. Badan jalan semakin sempit untuk jarak pandang semakin jauh. Perhatikan pula jarak bahu jalan dari kiri dan kanan menyempit menuju tengah jalan. Ada batas ukuran lebar jalan menyempit dari kiri dan kanan ke tengah jalan sesuai dengan sudut pandang kita terhadap jalan tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita akan membicarakan batas atau kita bisa sebut dengan limit. Selanjutnya, masalah pertama. Jika ada pertanyaan, bilangan bulat manakah yang terdekat ke bilangan 3? Tentu saja dengan mudah kita menjawab yaitu bilangan 2 atau 4, bukan? Tetapi, jika pertanyaannya kita ubah menjadi bilangan real manakah yang terdekat ke bilangan 3? Tentu saja tak berhingga banyaknya bilangan real yang dekat ke bilangan 3. Tetapi bilangan manakah yang terdekat ke 3? Kita mempunyai alternatif penyelesaian. Mari kita kaji melalui garis bilangan berikut. Perhatikan gambarnya. Dari gambar, pada garis bilangan pertama, kita misalkan jawaban akan pertanyaan tersebut adalah 2,75 atau 3,25. Tetapi, itu bukan jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pada garis bilangan kedua, diperoleh bilangan terdekat adalah 2,9 atau 3,01. Namun, jawaban tersebut juga masih kurang tepat karena pada garis bilangan ketiga tampak bilangan 2,999 atau 3,0001. Apakah bilangan 2,99 atau 3,001 adalah bilangan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan di atas? Tentu tidak, dikarenakan masih banyak lagi bilangan lain yang dekat ke angka 3.
Jadi, apakah pengertian dekat pada masalah ini? Lalu, pada garis bilangan dapat dilihat sekelompok bilangan real mendekati 3 dari kiri dan sekelompok bilangan real lainnya mendekati 3 dari kanan. Namun, hanya ada satu bilangan yang terdekat ke 3 dari kiri dan kanan. Jika misalkan X sebagai variabel yang dapat menggantikan bilangan-bilangan mendekati 3 tersebut, maka X akan disebut mendekati 3. Ditulis X panah 3. Jika X adalah semua bilangan yang mendekati 3 dari kiri, maka ditulis X panah 3 negatif, dan sebaliknya jika X adalah semua bilangan-bilangan yang mendekati 3 dari kanan, maka ditulis X tanda panah 3 positif. Untuk materi selanjutnya, 1.2 pemahaman intuitif fungsi. Pertama, amati fungsi f(x) sama dengan x plus 1 untuk x anggota real. Kita tentukan nilai fungsi f(x) sama dengan x plus 1 pada saat x mendekati 2 dengan memisahkan y sama dengan fx. Nilai fungsi f(x) sama dengan x plus 1 pada saat x mendekati 2 dapat kita gambarkan melalui tabel sebagai berikut. Perhatikan sketsa berikut dari tabel di atas. Jika kita amati pada tabel dan sketsa, maka ada beberapa hasil pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat tak berhingga bilangan real yang mendekati 2. Yang kedua, setiap titik di sumbu X atau daerah asal mempunyai pasangan di sumbu Y atau daerah hasil. Yang ketiga, setiap nilai pada suatu fungsi mendekati 3 pada saat X mendekati 2. Keempat, tampak bahwa pendekatan ada dari kiri dan kanan pada tabel dan sketsa. Secara matematika, nilai-nilai fungsi fx sama dengan x plus 1 mendekati 3 pada saat x mendekati 2. Hal ini dapat kita nyatakan limit x mendekati 2, x plus 1 sama dengan 3. Dari penjabaran di atas, kita mendapatkan definisi. Misalkan f sebuah fungsi f real mendekati real dan misalkan L dan C anggota himpunan bilangan real. Limit x mendekati C, fx sama dengan L jika dan hanya jika fx mendekati L untuk x mendekati C. Lalu, kita mempunyai contoh. Seekor lebah diamati sedang hinggap di tanah pada sebuah lapangan. Pada keadaan dan interval waktu tertentu, lebah tersebut terbang mengikuti fungsi berikut. Ft sama dengan negatif 5t kuadrat plus 10t jika 0 kurang dari sama dengan t kurang dari sama dengan 1, 5 jika 1 kurang dari t kurang dari 2, dan negatif 5t plus 15 jika 2 kurang dari t kurang dari 3. Coba kamu tunjukkan grafik lintasan terbang lebah tersebut dan analisis gerak lebah pada waktu t sama dengan 1 dan t sama dengan 2. Alternatif penyelesaian. Kita perhatikan gambar di bawah ini adalah ilustrasi dari masalah di atas. Selanjutnya, misalkan Y sama dengan Ft, sehingga nilai limit fungsi pada saat mendekati T sama dengan 1 dan T sama dengan 2 dapat kita lihat pada tabel berikut. Untuk tabel nilai Y sama dengan Ft pada saat T mendekati 1 terdapat pada tabel di bawah ini. Lalu untuk tabel nilai Y sama dengan Ft pada saat T mendekati 2 terdapat tabel di bawah ini pula. Dari pengamatan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Y mendekati 5 pada saat T mendekati 1 dan Y mendekati 5 pada saat T mendekati 2. Dengan perhitungan limit fungsi diperoleh 1 untuk T mendekati 1. Limit T mendekati 1 negatif dari min 5T kuadrat plus 10T sama dengan 5. Makna dari T mendekati 1 negatif adalah nilai T yang mendekati nilai 1 dari kiri. Limit T mendekati 1 positif 5 sama dengan 5. Makna dari T mendekati 1 positif adalah nilai T yang mendekati 1 dari kanan.
Sehingga kita peroleh limit T mendekati 1 negatif dari min 5T kuadrat plus 10T sama dengan 5 sama dengan limit T mendekati 1 positif 5. Dengan demikian, fungsi lintas lebah mempunyai limit sebesar 5 pada saat T mendekati 1. Sedangkan untuk T mendekati 2, maka limit T mendekati 2 negatif dari 5 sama dengan 5. Makna T mendekati 2 negatif adalah nilai T yang mendekati 2 dari kiri. Lalu limit T mendekati 2 positif dari negatif 5T plus 15 sama dengan 5. Makna T mendekati 2 positif adalah nilai T yang mendekati 2 dari kanan. Maka diperoleh limit T mendekati 2 negatif 5 sama dengan 5 sama dengan limit T mendekati 2 positif dari negatif 5T plus 15. Dengan demikian, fungsi lintas lebah mempunyai limit sebesar 5 pada saat T mendekati 2. Sehingga kesimpulannya, pada saat T mendekati 1 dan pada saat T mendekati 2, fungsi lintasan lebah mempunyai limit sebesar 5. Yang kedua, sifat-sifat limit fungsi. Nah, setelah memahami konsep limit fungsi pada bahasan sebelumnya, kita akan mempelajari sifat-sifat limit fungsi. Sifat yang pertama, misalkan f sebuah fungsi f menuju r, dan misalkan L, C bilangan real. Limit x menuju C dengan fx sama dengan L jika dan hanya jika limit x menuju C fx sama dengan L sama dengan limit x menuju C plus fx. Selanjutnya, kita akan merumuskan sifat-sifat limit fungsi aljabar. Sifat yang kedua, misalkan fx sama dengan k, adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati C dengan k dan C adalah bilangan real. Maka limit x menuju C, k sama dengan k. Contoh, jika fx sama dengan k bilangan real, maka tentukan nilai fx pada saat x mendekati 1. Penyelesaiannya, kita misalkan y sama dengan fx sama dengan k, sehingga nilai fungsi disajikan pada tabel berikut. Jika x mendekati 1 dari kiri dan kanan, maka nilai y mendekati k. Secara matematika, berdasarkan sifat 6.1 di atas dituliskan limit x menuju 1, k sama dengan k sama dengan limit x menuju 1 plus k. Sifat yang ketiga, misalkan fx sama dengan x adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati C dengan C adalah bilangan real, maka limit x menuju C, x sama dengan C. Contoh, jika fx sama dengan x, maka tentukan nilai fx pada saat x mendekati 1. Penyelesaiannya, misal y sama dengan fx sama dengan x, sehingga nilai fungsi disajikan pada tabel berikut. Dapat dilihat bahwa jika x mendekati 1 dari kiri dan kanan, maka nilai y akan mendekati 2. Hal ini dapat ditulis limit x menuju 1 min, x sama dengan 1 sama dengan limit x menuju 1 plus x atau limit x menuju 1, x sama dengan 1. Sifat yang keempat, misalkan f adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati C. Dengan C adalah bilangan real, maka limit x menuju C, k fx sama dengan k, limit x menuju C fx. Contoh, jika fx sama dengan kx dengan k adalah konstan, maka tentukan nilai fx pada saat x mendekati 1. Penyelesaian, misal, y sama dengan fx sama dengan kx sehingga nilai fungsi disajikan pada tabel berikut. Kemudian, dapat kita amati bahwa limit x menuju 1 min kx sama dengan k sama dengan limit x menuju 1 plus kx atau limit x menuju 1 kx sama dengan k. Atau jika kita uraikan akan diperoleh limit x menuju 1 kx sama dengan k, limit x menuju 1 x sama dengan k dikali 1 sama dengan k, di mana limit x menuju 1 x sama dengan 1. Sifat yang kelima, misalkan
f, g adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c. Limit x menuju c, fx gx sama dengan limit x menuju c, fx limit x menuju c, gx. Contoh, jika fx sama dengan kx kuadrat dengan x adalah konstan, maka nilai pendekatan fx pada saat x mendekati 1. Penyelesaian, misal y sama dengan fx sama dengan kx kuadrat, sehingga nilai fungsi disajikan pada tabel berikut. Kemudian dapat kita amati bahwa limit x menuju 1 min kx kuadrat sama dengan x sama dengan k sama dengan limit x menuju 1 plus kx kuadrat, atau limit x menuju 1 kx kuadrat sama dengan k. Atau jika kita uraikan dapat diperoleh limit x menuju 1 2x kuadrat sama dengan limit x menuju 1 2x x sama dengan limit menuju 1 limit x menuju 1 2 limit x menuju 1x limit x menuju 1x sama dengan 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2. Limit x menuju 1 2x kuadrat sama dengan limit x menuju 1 2x kuadrat sama dengan limit x menuju 1 2 dikali limit x menuju 1 dikali x kuadrat sama dengan 2 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 2. Dan yang terakhir, limit x menuju 1 2x kuadrat sama dengan limit x menuju 1 2x sama dengan x sama dengan limit x menuju 1 2x limit x menuju 1x sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Sifat yang keenam, misalkan fg adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c. Limit x menuju c, fx plus minus gx sama dengan limit x menuju c, fx plus minus limit x menuju c, gx. Contoh, jika fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x, maka nilai pendekatan fx pada saat x mendekati 1. Penyelesaian, misal y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x, sehingga nilai fungsi disajikan pada tabel berikut. Kemudian dapat kita amati bahwa limit x menuju 1 min x kuadrat ditambah 4x sama dengan 5 sama dengan limit x menuju 1 plus x kuadrat ditambah 4x, atau limit x menuju 1 x kuadrat ditambah 4x sama dengan 5. Atau jika kita uraikan akan diperoleh limit x menuju 1 x kuadrat ditambah 4x sama dengan limit x menuju 1 x kuadrat ditambah 4x sama dengan limit x menuju 1 x kuadrat ditambah limit x menuju 1 4x sama dengan 1 ditambah 4 sama dengan 5. Sifat yang ketujuh, misalkan f, g adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c. Dengan c adalah bilangan real, maka nilai limit x menuju c fx per gx sama dengan limit x menuju c fx per limit x menuju c gx. Aksen dikali limit x menuju c gx tidak sama dengan 0. Contoh, jika fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x sama dengan jika fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x per 2x kuadrat ditambah x, maka tentukan nilai fx pada saat x mendekati 1. Penyelesaiannya, misal y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x per 2x kuadrat ditambah x, sehingga nilai fungsi dapat disajikan pada tabel berikut. Kemudian dapat kita amati bahwa limit x menuju 1 min x kuadrat ditambah 4x per 2x kuadrat ditambah x sama dengan 1,67 sama dengan limit x menuju 1 ditambah x kuadrat ditambah 4x dibagi 2x kuadrat ditambah x, atau limit x menuju 1 x kuadrat ditambah 4x per 2x kuadrat
tambah X sama dengan 1,67. Atau jika kita uraikan akan diperoleh limit X menuju 1, X kuadrat ditambah 4X sama dengan 5, dan limit X menuju 1, 2X kuadrat ditambah X sama dengan 3. Maka limit X menuju 1, X kuadrat ditambah 4X per 2X kuadrat ditambah X sama dengan limit X menuju 1, X kuadrat ditambah 4X dibagi limit X menuju 1, 2X kuadrat ditambah X sama dengan 5 per 3 sama dengan 1,67. Sifat 8. Misalkan f adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c, dengan c adalah bilangan real dan n adalah bilangan positif. Limit x menuju c fx pangkat n sama dengan limit x menuju c fx pangkat n. Contoh, jika fx sama dengan 8x pangkat 3, maka tentukan nilai fx pada saat x mendekati 1. Penyelesaiannya, misal y sama dengan fx sama dengan 8x pangkat 3, sehingga nilai fungsi disajikan pada tabel berikut. Kemudian dapat kita amati bahwa limit x menuju 1 min 8x pangkat 3 sama dengan 8, sama dengan limit x menuju 1 di plus 8x pangkat 3, atau limit x menuju 1, 8x pangkat 3 sama dengan 8. Atau kita uraikan akan diperoleh limit x menuju 1, 2x sama dengan 2, maka limit x menuju 1, 8x pangkat 3 sama dengan limit x menuju 1, 2x pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Yang ketiga, menentukan nilai fungsi limit. Pada subbab ini, kita akan menentukan nilai limit fungsi aljabar dengan menggunakan metode atau strategi. Karena fungsi dapat terdefinisi atau dan tidak terdefinisi pada X sama dengan C, maka f C akan mempunyai bentuk tak tentu, seperti 0 per 0, tak hingga per tak hingga, min tak hingga pangkat tak hingga. Bentuk tersebut bukanlah nilai limit fungsi yang dimaksud, sehingga kita akan mencari bentuk tentu dari limit fungsi tersebut. Coba perhatikan langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, substitusi X sama dengan C ke fungsi fx sehingga diperoleh fc sama dengan L. L adalah nilai tentu. Yang kedua, jika L merupakan salah satu bentuk tak tentu, maka kita harus mencari bentuk tentu dari limit fungsi tersebut dengan strategi seperti mencari beberapa titik pendekatan dan memfaktorkan. Berikut adalah contoh fungsi yang terdefinisi atau tidak terdefinisi pada suatu pendekatan tertentu. Yang pertama, fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 1 mempunyai bentuk tentu pada X sama dengan 1 karena F1 sama dengan 2. Dengan demikian, nilai limit fungsinya pada X sama dengan 1 adalah 2. Yang kedua, fungsi Fx sama dengan X pangkat 4 dikurang 1 dibagi X pangkat 2 per 1. X pangkat 2 dikurang 1 mempunyai bentuk tak tentu pada X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1 karena Fc sama dengan 0 per 0 atau F min 1 sama dengan 0 per 0. Dengan demikian, untuk mencari nilai limit fungsi pada X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1 dibutuhkan strategi lain. Contoh, tentukan nilai limit X menuju 2, X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 per X kuadrat dikurang 4. Penyelesaian. Cara 1, numerik. Jika Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat dikurang 3X tambah 2 dibagi X kuadrat min 4, maka pendekatan fungsi pada saat X mendekati 2 seperti berikut. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa fungsi Y sama dengan Fx akan mendekati 0,25 untuk X mendekati 2. Cara yang kedua, faktorisasi. Substitusi 2 pada fungsi, maka akan diperoleh F2 sama dengan 0 per 0.
sehingga diperlukan strategi pergantian dengan faktorisasi sebagai berikut. Limit x menuju 2, x pangkat 2 min 3x tambah 2 per x pangkat 2 min 4 sama dengan limit x menuju 2, x min 2 dikali x min 1 per dalam kurung x min 2 dikali x plus 2 sama dengan limit x menuju 2 x min 1 per x plus 1 sama dengan 1 per 4 sama dengan 0,25 karena x tidak sama dengan 2. Contoh, tentukan nilai limit x menuju 1 akar 5x dikurang akar 3x dibagi 1 min akar 15x. Penyelesaiannya, dengan memisalkan x sama dengan y pangkat 15, maka x menuju 1 menjadi y menuju 1 sehingga limit x menuju 1 akar 5x dikurang akar 3x dibagi 1 min akar 15x sama dengan limit y menuju 1 akar 5y pangkat 15 dikurang akar 3y pangkat 15 dibagi 1 min akar 15 y pangkat 15 sama dengan limit y menuju 1. Y pangkat 3 min y pangkat 5 dibagi 1 min y sama dengan limit y menuju 1. Y pangkat 3 dalam kurung 1 ditambah y dalam kurung 1 dikurang y dibagi 1 min y sama dengan limit y menuju 1 y pangkat 3 dalam kurung 1 ditambah y sama dengan 1 dikali 2 sama dengan 2. Yang selanjutnya yaitu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Untuk KD bisa dilihat di layar. Jadi, apakah kalian masih ingat apa itu limit? Nah, limit fungsi aljabar yaitu bahwa suatu limit fungsi fx dikatakan mendekati a, fx, a sebagai suatu limit bila x mendekati a dinotasikan limit fx sama dengan L. Pada kegiatan pembelajaran ini, kita akan menentukan atau menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Dan cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri itu dibagi menjadi 4 metode, yaitu yang pertama, metode substitusi langsung. Yang kedua yaitu menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Yang ketiga yaitu metode pemfaktoran. Dan yang terakhir yaitu menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Yang pertama yaitu ada metode substitusi langsung. Penerapan metode substitusi langsung dalam menentukan atau menyelesaikan limit fungsi trigonometri yaitu bisa kita lakukan dengan cara langsung mengganti x dengan angka yang tertera di soal atau limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan fungsi fa. Untuk contoh soalnya itu yaitu ada gunakan metode substitusi untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu limit sin 2x untuk x mendekati pi per 4 yaitu bisa langsung kita masukkan sin 2 dikalikan v per 4 sama dengan sin 2 pi per 4 sama dengan sin 90 derajat. Sin 90 derajat yaitu 1, maka hasilnya adalah 1. Untuk contoh yang soal yang kedua yaitu limit tan 3x plus 2 untuk x mendekati 3 pi per 4 sama dengan tan 3 dikalikan 3 pi per 4 plus 2 sama dengan tan 45 derajat plus 2 yaitu tan 45 derajat itu 1 tambah 2 sama dengan 3, maka hasilnya adalah 3. Untuk contoh soal nomor 3 dan nomor 4 sama saja dengan contoh nomor 1 dan 2. Untuk memudahkan kita untuk menentukan limit fungsi trigonometri, terdapat nilai sudut istimewa trigonometri yang terdapat pada layar. Bisa dihafalkan untuk memudahkannya. Bisa dihafalkan ya untuk memudahkannya. Yang kedua yaitu menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Berikut disajikan rumus dasar dari limit fungsi trigonometri sederhana. Yang pertama ada limit sin AX per BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Yang kedua yaitu untuk limit AX per sin BX untuk X mendekati 0 sama dengan
A per B. Untuk yang ketiga, limit tan AX per BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Yang keempat, limit AX per tan BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Yang kelima, limit tan AX per tan BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Yang keenam, untuk limit AX per BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Yang ketujuh, limit tan AX per sin BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Yang terakhir, limit AX per tan BX untuk X mendekati 0 sama dengan A per B. Coba kalian perhatikan pada rumus tersebut. Dapatkah kalian menentukan pola pada rumus-rumusnya? Pada rumus tersebut diperoleh A per B semua. Nah, untuk mempermudahkan kalian memahami polanya, ayo perhatikan contoh soal berikut. Untuk contoh soal yang pertama yaitu limit sin 2x per 3x untuk x mendekati 0 sama dengan 2 per 3. Gimana bisa mendapatkan 2 per 3? Yaitu bisa dilihat pada rumus yang pertama yaitu limit sin AX per BX untuk X mendekati 0 itu sama dengan A per B. Bisa kita langsung masukkan aja, yaitu berarti A per B nya yaitu 2 per 3. Nah, untuk contoh nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 itu sama seperti nomor 1 cara mengerjakannya. Dari ke-6 contoh yang diberikan, ternyata untuk menjawabnya kalian tinggal memasukkan angka yang tertera di soal aja loh. Mudah kan? Untuk memudahkannya, kalian bisa berlatih mengerjakan soal-soal yang lain. Yang ketiga yaitu menggunakan pemfaktoran. Metode pemfaktoran konsepnya sama persis dengan metode pemfaktoran dalam limit fungsi aljabar. Metode pemfaktoran dilakukan ketika menemukan jawaban dengan bentuk tak tentu atau 0 per 0. Untuk memudahkannya kita masuk ke contoh. Limit tan x per x kuadrat plus 2x untuk x mendekati 0 sama dengan limit tan x per x dikali x plus 2 untuk X mendekati 0 sama dengan untuk X dikali X plus 2 di sini yaitu hasil pemfaktoran dari X kuadrat plus 2X. Maka hasilnya yaitu 1 per 1 dikali 1 per 0 plus 2 sama dengan 1 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Untuk yang kedua yaitu limit sin X min 1 dikali 2X plus 3 per X kuadrat plus 4X min 5 untuk X mendekati 1 sama dengan limit sin X min 1 dikali 2X plus 3 per X min 1 dikali X plus 5 untuk X mendekati 1, yaitu hasilnya 1 dikali 2 kali 1 plus 3 per 1 plus 5 sama dengan 5 per 6. Yang terakhir yaitu menyederhanakan fungsi trigonometri. Pada metode ini untuk mengerjakan soal limit fungsi trigonometrinya, kalian harus buka kembali rumus-rumus trigonometrinya. Karena pengetahuan dan penguasaan konsep tentang rumus trigonometri pada metode ini sangat dibutuhkan. Nah, biar lebih gampangnya, kami sudah menyajikan rangkuman rumusnya, bisa dilihat pada layar. Untuk memudahkannya, kita masuk ke dalam contoh. Tentukan nilai limit fungsi berikut ini. Limit 1 min cos x per 2x sin x untuk x mendekati 0 adalah yaitu jika kita substitusikan x dengan 0 maka akan didapatkan bentuk tak tentu atau 0 per 0. Dalam hal ini kita harus mengubah cos x menjadi fungsi lain. Yang selanjutnya yaitu limit 1 min cos x per 2x sin x untuk x mendekati 0 sama dengan limit 1 min cos kuadrat setengah x min sin kuadrat setengah x untuk x mendekati 0 sama dengan limit 1 min cos kuadrat setengah x plus sin kuadrat setengah x per 2x sin x untuk x mendekati 0 sama dengan limit sin kuadrat setengah x plus sin
kuadrat setengah X per 2X sin X untuk X mendekati 0, yaitu adalah limit 2 sin kuadrat setengah X per 2X sin X untuk X mendekati 0 sama dengan limit 2 sin setengah X dikali sin setengah X per 2X sin X untuk X mendekati 0 sama dengan limit 2 sin setengah X per 2X untuk X mendekati 0 dikali limit sin setengah X per sin X untuk X mendekati 0, hasilnya yaitu 2 dikali setengah per 2 dikali setengah per 1 sama dengan hasilnya yaitu 1/4. Jadi didapatkan hasil akhirnya yaitu 1/4. Kita selanjutnya masuk ke contoh 7, yaitu hitunglah nilai limit dari limit X mendekati 0 1 min cos 2X per 1 min cos 4X. Maka kita gunakan cara 1, yaitu diketahui cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X, yaitu menjadi 2 sin kuadrat X. Maka kita peroleh limit X mendekati 0 1 min cos 2X per 1 min cos 4X sama dengan limit X mendekati 0 1 min cos 2X kita ganti dengan 1 min 2 sin kuadrat X, kemudian per cos 4X kita ganti dengan 1 min 2 sin kuadrat 2X. Kemudian sama dengan limit X mendekati 0 2 sin kuadrat X per 2 sin kuadrat 2X. Lim X mendekati 0 sin X per sin 2X per 2X dikalikan dengan setengah pangkat 2, maka menghasilkan 1 dikali 1 per 2, maka hasilnya yaitu 1/4. Untuk cara yang kedua bisa menggunakan dalil, yaitu limit X mendekati 0 1 min cos 2X per 1 cos 4X sama dengan limit X mendekati 0 kita ganti dengan 0 min 2 min sin 2X per 0 min 4 min sin 4X, maka didapatkan hasil yang sama yaitu limit X mendekati 0 2 dikali 2X per 4 dikali 4X sama dengan 1/4. Dan untuk memahami penentuan nilai limit di keberhinggaan fungsi trigonometri, kita masuk ke contoh 8, yaitu hitung nilai limit dari limit X mendekati 0 1 min cos AX per BX kuadrat. Maka kita jawab dengan cara yang pertama, limit X mendekati 0 1 min cos AX per BX kuadrat sama dengan limit X mendekati 0 2 sin kuadrat A per 2X per BX kuadrat. Kita jabarkan menjadi limit X mendekati 0 2 sin kuadrat A per 2X per A per 2 dipangkatkan kuadrat dikali 2 dikali A per 2 kuadrat per B. Maka kita mempunyai hasil 1 pangkat 2 dikali A pangkat 2 per 2B. Jadi limit X mendekati 0 1 min cos AX per BX kuadrat sama dengan A kuadrat per 2B. Kemudian untuk memantapkan perhitungan nilai limit fungsi trigonometri model yang B, kita masuk ke contoh 9. Hitunglah nilai limit dari limit P mendekati 0 cos X plus P min cos X per P. Maka kita jawab limit P mendekati 0 cos X plus P min cos X per P sama dengan limit P mendekati 0 kita ubah menjadi min 2 sin setengah 2X plus P dikali setengah P. Limit P mendekati 0 sin setengah 2X plus P dikalikan dengan sin setengah P per setengah P. Maka menghasilkan negatif limit P mendekati 0 sin setengah 2X plus P dikali limit P mendekati 0 sin setengah P per setengah P. Maka kita menghasilkan negatif sin setengah 2X plus 0 dikali 1, maka hasil akhirnya adalah min sin X. Kemudian kita masuk ke contoh 10 untuk melahirkan penentuan limit fungsi trigonometri model B. Buktikan bahwa limit X mendekati 0 cos AX min cos BX per X kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat per 2. Maka limit X mendekati 0 cos AX min cos BX per X kuadrat sama dengan limit X mendekati 0 negatif 2 dikalikan dengan sin A plus B per kuadrat X per X dikali sin A min B per 2X per X. Maka kita menghasilkan negatif 2 dikali A plus B per 2 dikali A min B per 2 dikalikan limit X mendekati 0 sin A plus B per 2X per A plus B per 2X
dikali limit X mendekati 0 sin A min B per 2 per A min B per 2. Maka hasil akhirnya yaitu B kuadrat min A kuadrat per 2 dikali 1 dikali 1. Maka limit X mendekati 0 cos AX min cos BX per X kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat per 2. Terbukti. Selanjutnya, untuk memahirkan penentuan unsur-unsur limit fungsi trigonometri, kita masuk ke contoh 11. Tentukan nilai A dan B yang memenuhi limit X mendekati 0 AX sin X plus B per cos X min 1 sama dengan 1. Bentuk limit di atas kita ketahui memiliki bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Maka AX sin X plus B sama dengan 0 untuk X sama dengan 0 diperoleh A plus B sama dengan 0. Maka B sama dengan 0. Kemudian ekspresi limitnya menjadi limit X mendekati 0 AX sin X per cos X min 1 sama dengan 1. Limit X mendekati 0 AX sin X per cos X min 1 dikali cos X plus 1 per cos X plus 1 sama dengan 1. Limit X mendekati 0 AX sin X dikali cos X plus 1 per 1 min sin kuadrat X min 1 sama dengan 1. Jadi limit X mendekati 0 A dikali X cos X plus 1 per min sin X sama dengan 1. Kemudian limit X mendekati 0 min A dikali cos X plus 1 dikali limit X mendekati 0 X per sin X sama dengan 1 menjadi negatif A dikali cos 0 plus 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka min 2A sama dengan 1. Jadi nilai A sama dengan 1 per 2. Maka nilai A sama dengan 1 per 2 dan B sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke submateri limit ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Kita bahas dari prinsip dasar. Pada limit suatu fungsi adalah nilai atau bilangan fungsi yang mendekati sebuah bilangan sebagaimana X mendekati bilangan yang ditetapkan. Misalkan A ditulis X mendekati A. Secara sistematis dapat dituliskan seperti limit X mendekati A fx dengan L, di mana X mendekati A adalah X mendekati A, fx adalah fungsi, dapat berupa fungsi aljabar dan fungsi trigonometri, dan L adalah nilai limitnya. Sekarang kita akan menghitung nilai limit X mendekati tak hingga 1 per X. Kita misalkan fx sama dengan 1 per X dengan X mendekati tak hingga. Kalian perhatikan tabel berikut. Untuk X fx sama dengan 1 per X, ketika nilainya 1 maka dia 1, ketika nilainya 10 dia menjadi 0,1, ketika nilainya 100 nilainya menjadi 0,01 dan seterusnya. Dari tabel terlihat bahwa nilai X semakin besar mengakibatkan nilai fx semakin kecil. Untuk X menuju tak hingga mengakibatkan nilai 1 per X menuju 0. Berarti limit X mendekati tak hingga fx sama dengan limit X mendekati tak hingga 1 per X sama dengan 0. Untuk selanjutnya, perhatikan limit dari fungsi fx sama dengan 3 plus 1 per X. Untuk X menuju tak hingga, kita membuat tabel X dan fx untuk nilai-nilai X semakin besar seperti yang tadi sudah kita bahas. Maka menunjukkan tabel berikut ini, berarti nilai fx dan X dihubungkan akan berupa grafik fungsi pecahan dengan asimtot Y sama dengan 3. Dan seperti ini contoh gambarnya untuk asimtot Y sama dengan 3. Untuk mencermati perhitungan limit di ketakberhinggaan fungsi aljabar, kita masuk ke contoh. Hitunglah nilai dari limit X mendekati tak hingga 6 plus 1 per X. Kita buat tabel seperti yang sudah kita jelaskan tadi, maka nilai fx semakin kecil, sehingga limit X mendekati tak hingga 6 plus 1 per X berhenti di 6. Sama dengan nilainya 6. Selanjutnya, untuk limit fungsi yang berbentuk limit X mendekati tak hingga fx per gx dapat kita selesaikan dengan cara membagi bagian pembilang fx dan bagian penyebut, yaitu gx dengan x pangkat n. Dengan n sendiri adalah pangkat tertinggi dari fx atau gx untuk setiap n bilangan positif dan a bilangan real. Maka limit X mendekati tak hingga A per X pangkat N sama dengan 0. Untuk contoh pertama, kita untuk memahami perhitungan limit di ketakberhinggaan fungsi aljabar secara aturan limit. Hitunglah limit X mendekati tak hingga min 1 plus 1 per X plus 1 per X kuadrat. Maka limit X mendekati tak hingga min 1 plus 1 per X plus 1 per X kuadrat sama dengan
min 1 ditambah limit x mendekati tak hingga 1 per x ditambah limit x mendekati tak hingga 1 per x kuadrat sama dengan min 1 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi limit x mendekati tak hingga yaitu sama dengan minus 1 karena dikalikan dengan pangkat tertinggi tersebut. Untuk contoh yang kedua, limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat min x per 5 per x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan limit x mendekati tak hingga dengan tampilan dan penyebut sama-sama kita bagi dengan x kuadrat karena ia merupakan pangkat tertinggi. Maka menghasilkan limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat per x kuadrat min x per x kuadrat plus 5 per x kuadrat dan menghasilkan hasil akhir yaitu 2 min 0 plus 0 per 1 min 0 plus 0 sama dengan 2 dibagi 1 yaitu hasil akhirnya adalah 2. Kemudian contoh yang ketiga, limit x mendekati 0 x min 1 per x kuadrat plus 5x min 3. Sama seperti contoh ketiga dan kedua, pembilang dan penyebut dibagi dengan x kuadrat, yaitu untuk hasil akhir menghasilkan 0 min 0 per 1 plus 0 min 0 sama dengan 0 dibagi 1, yaitu hasil akhirnya adalah 0. Submateri yang selanjutnya yaitu penentuan limit di ketak berhinggaan fungsi rasional. Bentuk umum limit di tak hingga fungsi rasional yaitu limit x mendekati tak hingga fx per gx dengan fx dan gx berbentuk fungsi polinomial trigonometrik atau campuran. Penentuan nilai bentuk limit di atas dapat dihitung dengan cara pembilang dan penyebut dibagi pangkat tertinggi atau penyebut jika pembilang dan penyebut berbentuk polinomial. Akan tetapi jika pembilang dan penyebut berbentuk trigonometri, kita lakukan dengan mengubah bentuk fungsi trigonometri. Langsung saja kita masuk ke contoh dengan hitung limit x mendekati tak hingga 3x kuadrat min 4 per 2x kuadrat plus x plus 1, yaitu jadi limit x mendekati tak hingga 3x kuadrat min 4 per 2x kuadrat plus x plus 1 sama dengan limit x mendekati tak hingga 3x kuadrat per x kuadrat kita bagi dengan pangkat yang tertinggi. Jadi dia menghasilkan limit x mendekati tak hingga 3 min 4 per x kuadrat per 2 plus 1 per x plus 1 per x kuadrat sama dengan 3 min 0 per 2 plus 0 plus 0, maka menghasilkan hasil akhir yaitu 3 per 2. Untuk contoh soal selanjutnya yaitu hitung limit x mendekati tak hingga 4x pangkat 5 plus 4x kuadrat min 7 per x pangkat 5 plus 7x pangkat 5 plus 3, maka limit x mendekati tak hingga dengan B sama dengan variabel pangkat tertinggi penyebut x max 5. Jadi kita hasilkan limit x mendekati tak hingga 4x pangkat 5 plus 6x kuadrat min 7 per x pangkat 5 plus 7x pangkat 3 plus 3 sama dengan hasil akhirnya yaitu 4 ditambah 0 dikurang 0 plus 1 ditambah 0 ditambah 0. Hasil akhirnya adalah 4. Dari contoh di atas dapat kita tuliskan limit x mendekati tak hingga A1 x pangkat n ditambah A2 x pangkat n min 1 ditambah dan seterusnya sampai A pangkat n per B1 x pangkat n ditambah Bx n pangkat 1 ditambah seterusnya sampai Bn. Untuk 0 m kurang dari m A1 per B1 untuk m sama dengan m tak hingga untuk m lebih dari m. 5.3 Menentukan nilai limit di ketidakhinggaan fungsi irasional aljabar. Untuk menentukan nilai limit berbentuk limit x mendekati tak hingga fx min gx dengan fx dan gx berbentuk irasional. Lakukan algoritma berikut. 1. Tes limit jika hasilnya tak hingga min tak hingga. Lakukan langkah 2. Lakukan proses hiperrasionalan yaitu kalikan dengan sekawan sehingga terbentuk limit x mendekati tak hingga fx per mx. Kemudian lakukan prosedur untuk fungsi aljabar seperti pasal 5.2 berikut. Hitunglah nilai dari limit x mendekati tak hingga akar 3x min 3 min akar 4x min 1. Penyelesaiannya, limit x mendekati tak hingga tersebut kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 3x min 3 ditambah akar 4x min 1 per akar 3x min 3 ditambah akar 4x min 1. Maka akan menghasilkan limit x mendekati tak hingga min x min 2 per akar 3x min 3 ditambah akar 4x min 1.
Pangkat tertinggi penyebut adalah akar X. Pebilang dan penyebut dibagikan akar X. Maka diperoleh jadi limit X mendekati tak hingga akar 3X min 3 dikurang akar 4X min 1 sama dengan min tak hingga. Sekarang kita akan menentukan limit berbentuk. Limit X mendekati tak hingga akar AX kuadrat ditambah BX tambah C dikurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R sama dengan min tak hingga untuk akar A dikurang akar P kurang dari 0, B per 2 akar A dikurang Q per 2 akar P untuk akar A dikurang akar P sama dengan tak hingga untuk akar A dikurang akar P lebih besar dari 0. Contoh selanjutnya, hitunglah limit X mendekati tak hingga berikut. Penyelesaian. Limit tersebut dapat diselesaikan dengan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, kalikan dengan sekawan. Maka akan menghasilkan limit X mendekati tak hingga 4X kuadrat min 5X tambah 1 min 4X kuadrat min 2X tambah 3 per akar 4X kuadrat min 5X plus 1 dikurang akar 4X kuadrat min 2X plus 3. Langkah selanjutnya adalah mengoperasikan pembilang, sehingga didapat limit X mendekati tak hingga min 3X min 2 per akar 4X kuadrat min 5X plus 1 per akar 4X kuadrat min 2X plus 3. Selanjutnya adalah mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar X kuadrat karena pangkat tertinggi di dalamnya adalah akar X kuadrat, maka akan menghasilkan min limit X mendekati tak hingga min 3 min 2 per X per akar 4 min 5 per X plus 1 per akar X kuadrat dikurang akar 4 min 2X tambah 3 per X kuadrat sama dengan min 3 min 0 per akar 4 min 5.4. Menentukan nilai variabel apabila nilai limit fungsi ditetapkan. Contoh soal, tentukan nilai A dan B yang memenuhi limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat ditambah 5X ditambah 7 min AX min B sama dengan 1. Penyelesaian, karena nilai limit dari bentuk limit X mendekati tak hingga akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C min akar PX kuadrat ditambah QX tambah R ada nilai akar A min akar P sama dengan 0. Limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat ditambah 5X tambah 7 min AX min B sama dengan 1. Limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat ditambah 5X tambah 7 min AX min B sama dengan 1. Limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat ditambah 5X ditambah 7 min akar A kuadrat X kuadrat ditambah 0X min B sama dengan 1. Hal ini berarti akar 1 dikurang akar A kuadrat sama dengan 0. Maka 1 min A sama dengan 0. Maka A sama dengan 1. Dengan menggunakan cara berpikir kreatif, kita memperoleh nilai B sebagai berikut. 5 min 0 per 2 akar 1. Min B sama dengan 1. 5 per 2 dikurang B sama dengan 1. B sama dengan 3 per 2. Contoh lain, tentukan nilai A dan B agar memenuhi kesamaan limit berikut. Limit X mendekati pi per 2, AX plus B per cos X sama dengan 1 per 2. Pembahasan berdasarkan bentuk tak tentu 0 per 0 untuk X sama dengan pi per 2 diperoleh X sama dengan pi per 2. Maka A dikali pi per 2 ditambah B sama dengan 0. Maka B sama dengan min pi per 2 dikali 0. Hal ini berarti bentuk limit menjadi limit X mendekati pi per 2 A dikalikan X min pi per 2 per cos X sama dengan 1 per 2. Misalkan Y sama dengan X min pi per 2 berarti
X, maka pi per 2, maka Y mendekati 0. Limit Y mendekati 0, A dikali Y per cos Y ditambah pi per 2 sama dengan 1 per 2. Limit Y mendekati 0, A dikali Y per min sin Y sama dengan 1 per 2. Min A, limit Y mendekati 0, Y per sin Y sama dengan 1 per 2. Min A dikali 1 sama dengan 1 per 2. A sama dengan min 1 per 2. Jadi nilai A sama dengan min 1 per 2 dan B sama dengan pi per 4. Selanjutnya, penyelesaian soal dengan teknik Hodge. Hitunglah nilai limit berikut. Limit X mendekati tak hingga berikut. Penyelesaiannya, limit X mendekati tak hingga akar 25x kuadrat ditambah 10x tambah 1 min 3x ditambah 3 min akar 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan limit X mendekati tak hingga akar 25x kuadrat ditambah 10x tambah 1 dikurang 5x ditambah 2x dikurang akar 4x kuadrat tambah 4x tambah 3, kita tambahkan dengan 3. Sama dengan limit X mendekati tak hingga akar 25x kuadrat ditambah 10x tambah 1 dikurang dengan akar 25x kuadrat ditambah 0x ditambah limit X mendekati tak hingga akar 4x kuadrat ditambah 0x min akar 4x kuadrat tambah 4x tambah 3 ditambah 3 sama dengan 10 per 2 akar 25 dikurang 0 per 2 akar 25 ditambahkan dengan 0 per 2 akar 4 dikurang 4 per 2 akar 4 ditambah 3 sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 3 maka sama dengan 3. Jadi limit X mendekati tak hingga akar 25x kuadrat ditambah 10x tambah 1 dikurang 3x ditambah 3 min akar 4x kuadrat plus 4x tambah 3 sama dengan 3. Soal UNBK tahun 2018 diketahui fx sama dengan 3x min pi per x kurang dari sama dengan 2 2x plus 1 x kurang dari 0. Agar limit X mendekati 2 fx mempunyai nilai, maka P sama dengan option A min 2, B min 1, C 0, D 1, E 2. Penyelesaian berdasarkan definisi limit X mendekati 2 fx akan mempunyai nilai apabila limit kiri sama dengan limit kanan, atau secara matematis limit X mendekati C fx sama dengan limit X mendekati C fx. Limit kiri limit X mendekati 2 pangkat min 3x min P sama dengan 3 kali 2 min P sama dengan 6 dikurang P. Limit kanan, limit X mendekati 2 pangkat plus 2x ditambah 1 sama dengan 2 dikali 2 plus 1 sama dengan 5. Sehingga 6 min P sama dengan 5. P sama dengan 1. Jawabannya adalah D. Selanjutnya adalah soal Ujian Nasional Matematika SMA tahun 2016. Nilai dari limit X mendekati 0 cos 4x min 1 per 1 min cos 2x adalah option A min 4, B min 2, C min 1 per 2, D min 1 per 4, E 0. Penyelesaian limit X mendekati 0 cos 4x min 1 per 1 min cos 2x sama dengan limit X mendekati 0 cos 2 dikali 2x min 1 per 1 min cos 2x.
Langkah selanjutnya, kita akan menjabarkan cos 2 dikali 2x. Akan dihasilkan seperti langkah nomor 2. Langkah ketiga adalah mengubah sin kuadrat dikali 2x menjadi min 1 plus cos kuadrat dikali 2x. Maka akan menghasilkan limit x mendekati 0, 2 cos kuadrat kali 2x min 2 per 1 min cos 2x seperti langkah nomor 4. Langkah kelima adalah mengeluarkan nilai 2 dari persamaan tersebut. Maka akan dihasilkan 2 dikali cos kuadrat dikali 2x min 1 per 1 min cos 2x. Maka akan dihasilkan langkah nomor 6, yaitu seperti di atas. Dan akan didapat limit x mendekati 0, 2 dikali cos 0 tambah 1 per 1 sama dengan 2 dikali 1 tambah 1 per min 1 sama dengan min 4. Maka jawaban yang sesuai adalah pilihan A, min 4. Selanjutnya kita akan menyelesaikan Olimpiade Matematika. Jika limit x mendekati 0, gx per x dengan 1 per 2, maka nilai dari limit x mendekati 0, gx per akar 1 min x min 1 sama dengan option A min 4, B min 1, C A, D 2, dan E 4. Penyelesaian dengan menggunakan metode pengalian akar sekawan diperoleh limit x mendekati 0, gx min akar 1 min x min 1 sama dengan limit x mendekati 0, gx per akar 1 min x min 1 dikali sekawan menghasilkan limit x mendekati 0, gx dikali akar x1 min x tambah 1 per 1 min x min 1 sama dengan limit x mendekati 0, gx dikali akar 1 min x tambah 1 per x sama dengan limit x mendekati gx per x dikali limit x mendekati 0 akar 1 min x ditambah 1 menghasilkan 1 per 2 dikali akar 1 min 0 ditambah 1 sama dengan min 1 per 2 dikali 2 sama dengan min 1. Jadi jawaban yang sesuai adalah option B, min 1. Pembahasan soal terakhir untuk ujian nasional matematika SMA tahun 2016. Nilai dari limit x mendekati tak hingga 4x kuadrat ditambah 4x min 3 min 2x min 5 sama dengan option A min 6, B min 4, C min 1, D 4, E 6. Penyelesaian limit x mendekati tak hingga akar 4x kuadrat ditambah 4x min 3 dikurang 2x min 5 sama dengan limit x mendekati tak hingga akar 4x kuadrat tambah 4x dikurang 3 min akar 2x min 5 kuadrat. Limit x mendekati tak hingga akar 4x kuadrat plus 4x min 3 dikurang akar 4x kuadrat min 20x plus 25 menggunakan B min Q per 2 akar A sehingga 4 ditambah 20 per 2 akar 4 sama dengan 6. Jadi jawaban yang tepat adalah E, 6. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.